polisi, ya, dan kantor-kantor layanan publik lainnya. Ternyata masih banyak yang kurang yang harus kita penuhi. Dan di the last mile, di titik yang paling ujung, di sawahnya, di pemukiman, di aktivitas masyarakat, yaitu pembangunan Base Transceiver Stations atau BTS. Di Indonesia ini sudah ada 500 juta lebih BTS yang dibangun, tapi belum bisa menjangkau semua masyarakat. Dari 83.514 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 yang blank spot, termasuk di Papua Barat. Dan terbesar tadi di wilayah Papua dan Papua Barat. Keberpihakan presiden, keberpihakan politik untuk membangun secara merata, ya, dilakukan, dilaksanakan, diputuskan. Untuk ya, mari kita bangun. Itulah yang hari ini kita bicarakan. Base Transceiver Stations hanya satu bagian dari satu rangkaian panjang pembangunan infrastruktur TIK nasional kita. Pak Anang tadi menyampaikan, Dirut Bakti menyampaikan, juga menyiapkan akses internet secara gratis karena kebutuhan layanan pemerintahan yang cepat akibat juga dampak dari pandemi COVID-19. Puskesmas saat ini harus menggunakan misalnya ya untuk vaksinasi harus secara cepat melaporkan ya, dalam rangka interoperabilitas data vaksin dan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dalam waktu 1 kuartal dibangun 3.126 akses internet untuk fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. 1 kuartal saja. Yang kalau dibangun menurut rencana 7 tahun baru selesai. Tapi kali ini 1 kuartal selesai dibangun. Dari 11.000 sekian akses internet yang tadi disampaikan. Jadi begitu banyak kebutuhan besar biayanya. Kalau itu sudah dibangun, komitmen Bapak Presiden, komitmen pemerintah untuk menggelar ya, pembangunan infrastruktur secara rata, maka pesan Bapak Presiden yang kedua juga harus kita tindak lanjuti. Ini dilakukan dengan komitmen pembiayaan yang kuat, tadi sudah disampaikan, saya tidak perlu mengulangi. Infrastruktur itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Provinsi dan pemerintah kabupaten kota, agar di mana titik-titik koordinat tempat dibangunnya base transceiver station, maka tata ruang pengembangan wilayah harus juga berbasis atau mengacu kepada coverage sinyal yang disediakan. Jangan sampai kita bangun di titik yang satu sinyalnya towernya, lalu kantor desa, puskesmas, kantor polisi, ya, atau sekolah-sekolah, pemukiman masyarakat dibangun di luar radius layanan coverage 4G-nya. Maka kita membuat blank spot yang baru. Nah, ini yang saya minta untuk masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik, Bapak Gubernur, koordinasi ya, penataan tata ruang pembangunan daerah, juga memperhatikan tersedianya ya coverage sinyal 4G, karena itu aktivitas kini dan aktivitas masa depannya masyarakat kita. Jangan sampai lagi setelah ini dibangun, anak sekolah nyari sinyal naik pohon. Para ibu-ibu pengusaha artisan kita, UMKM kita harus ya naik gunung untuk cari sinyal. Jangan sampai itu terjadi lagi. Ya, disinilah koordinasi kita. Jadi koordinasi rapat kita hari ini tidak saja ya untuk menentukan titik lokasi pembangunan BTS, tapi juga yang menjadi acuan
pengembangan tata ruang dan pembangunan daerah, ya, sehingga efisiensi belanja infrastruktur kita menjadi lebih baik, lebih produktif. Pak Gubernur, untuk 824 base transceiver station ini belanja modalnya lebih dari 2,5 triliun, Mbak, bukan sedikit ya. Itu Papua Barat aja. Dan selanjutnya belanja operasionalnya juga tidak sedikit. 10-12% dari belanja modal harus dikeluarkan setiap tahun oleh Bakti Kominfo, oleh Kominfo, untuk memastikan barang ini hidup terus. Kalau tidak mati lagi nanti. Nanti Pak Gubernur kirim surat lagi, Kakak Menteri, ini sinyal hilang lagi nih, bagaimana? Atau Kakak Menteri, ternyata masih ada desa, masih ada kampung yang masih blank spot. Nah, saya balik tanya, Kakak Gubernur, perencanaannya di dalam coverage apa tidak? Kakak Bupati, perencanaannya bagaimana? Pengembangan desanya seperti apa? Krusial sekali ya. Tata ruang desa itu sangat krusial, yang harus diputuskan secara terkoordinasi dengan baik. Karena itu penting sekali. Kalau kita masih membangun lagi di wilayah di luar coverage sinyal 4G, maka kita mengulangi lagi proses tadi yang disebut itu, proses panjang untuk menyiapkan sumber pembiayaan yang luar biasa mahalnya, dengan tantangannya yang besar. Yang kedua, apa yang dituntut dari kita? Ini uang kita. APBN, PNBP, uang kita. Kalau kita sudah bangun barang itu milik kita. Karena dia milik kita, kewajiban kita menjaganya dan memanfaatkannya. Rumah Pak Gubernur, Kakak Gubernur, kita pasti tidak mau jendela kaca yang bagus kita dilempar oleh orang pecah. Kita tidak mau gitu. Marah kita. Karena itu uang kita bangun. Sama juga, masyarakat jangan membiarkan infrastruktur TIK-nya dirusak oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu punyanya masyarakat, yang digunakan oleh masyarakat. Jadi minta, mari kita jaga bersama-sama. Tidak saja pemerintah, yang paling utama oleh masyarakatnya. Dan yang terakhir, permintaan Bapak Presiden, kalau kita membangun infrastruktur di hulu, hilirnya diapakan? Kita harus memanfaatkannya dan menggunakannya. Kita harus menjadi tuannya. Kita pemiliknya. Kita manfaatkannya di semua ruang digital kita. Jangan sampai kita mengeluarkan biaya yang besar, lalu hilirisasinya dikuasai oleh rakyat bangsa-bangsa lain. Jangan sampai. Kita membangun upstream, downstreamnya juga harus kita kuasai. Untuk itu Kominfo mengambil inisiatif. Inisiatif yang pertama untuk kakak gubernur dan kakak-kakak bupati dan wali kota, yaitu mendorong electronic government. Mari kita pastikan electronic government bisa kita bangun di wilayah kita masing-masing. Karena sudah tersedia, akan sangat ekonomis dan memudahkan kita. Kita mendorong penggelaran Smart City Program. Program-program kota cerdas. Mari kita dukung smart living, smart economy, smart education, smart health, dan seterusnya. Smart environmental, dan lain sebagainya. Mari kita dukung sama-sama. Ini penting untuk kita. Pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik. Ini tugas Menpan RB. Tapi karena dia meliwati jalur infrastruktur telekomunikasi, saya perlu menyampaikan. Karena itu harapan, kita sudah keluarkan uangnya, mari kita gunakan. Pemerintah dan wabil khusus yang paling utama adalah manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menggunakan ruang hilir dari digital kita. Digital downstream kita. Sektor hilir dari
digital kita. Kominfo mengambil inisiatif untuk mendorong stimulus pembangunan sumber daya manusia digital Indonesia, digital talent, melalui 3 layer pelatihan. Pelatihan tingkat paling dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital. Tahun ini saja ada 12,5 juta rakyat yang diajak serta untuk mengambil bagian di dalam Gerakan Nasional Literasi Digital. Ada 4 kurikulum di sini. Cakap digital, ya, digital skills, digital etik, etika berdigital, digital safety, aman berdigital, dan digital culture, berbudaya digital. Itu paling basic. Kita harapkan kita bangun ini, mama-mama, bapak-bapak di rumah bisa mendorong ultra mikro dan UMKM-nya, ya, untuk memanfaatkan platform-platform digital marketplace sehingga barangnya bisa digunakan. Tidak saja, ya, untuk nonton film, data, YouTube, tidak saja itu, tapi untuk digital ekonomi bagi masyarakat. Kita inginkan agar juga digunakan oleh sektor pendidikan, ya, melalui teleeducation. Kita inginkan juga digunakan oleh kesehatan melalui telehealth, ya, bidan-bidan, perawat-perawat di puskesmas bisa menggunakan telehealth untuk berkonsultasi medis dengan para ahli-ahlinya yang berada di tempat yang lain melalui para tamatan SMA atau sederajat, para sarjana-sarjana baru. 100.000 pelatihan tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan 200.000 anak siswa. Nah, jangan sampai Provinsi Papua Barat tidak ambil bagian di dalamnya. Jangan sampai kabupaten kota di sini nggak ambil bagian di dalam. Tolong ini didorong karena banyak ini. 100.000 tahun depan 200.000. Apa saja programnya? Ada yang disebut dengan cloud computing. Ini anak-anak milenial suka ini kakak gubernur. Cloud computing, big data, artificial intelligence, Internet of Things, virtual reality, augmented reality, digital marketing, dan lain sebagainya. Itu disediakan. Bekerja sama dengan hampir 100 universitas di Indonesia dan politeknik. Dan yang berikutnya ini untuk kita, Digital Leadership Academy. Digital Leadership Academy ini untuk menghasilkan master-master mentor, policy maker, ya, untuk menciptakan, untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan digital di daerah kita masing-masing. 150 untuk struktur ini juga disertai dengan pelatihan-pelatihan transfer of knowledge. Ya, para konsorsium di sini tadi konsorsium kita ada Huawei, ada Lintas Arta, ada SEI, ya, manajemennya semua yang hadir di sini juga menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk, ya, maintenance, operation dan maintenance peralatan-peralatan yang ada ini. Nah, pelatihannya dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri. Teknis detailnya mereka yang mengetahui, mitra-mitra kerjanya yang mengetahui. Ya. Saya tentu berharap agar putra-putra daerah ikut ambil bagian di dalam, agar menguasai teknologi. Jadi di daerah juga kita menguasai keahlian mulai dari hulu, yaitu teknologi satelit, teknologi elektronik, teknologi telekomunikasi, microwave, radio, dan lain sebagainya. Di hulu, di hilirnya juga kita tahu cloud computing, tahu Internet of Things, bisa membantu UMKM ultra mikro atau kebutuhan-kebutuhan tenaga tingkat menengah di daerah kita masing-masing. Jadi pekerjaan dan tanggung jawabnya besar. Untuk itu, ya, hari ini pada kesempatan ini, ya, kita mengawali tadi Pak Anang bilang untuk pertama kalinya, ya, infrastruktur TIK aktif, ya, muncul. Kita membangun infrastruktur pasif, bekerja sama dengan operator seluler untuk menghasilkan sinyal. Infrastruktur aktif,
untuk kita hasilkan. Tadi digambarkan, secara bertahap infrastruktur aktif ini akan bertambah. Ya, begitu dibangun infrastruktur pasif, ya, dan dihubungkan dengan infrastruktur aktif, lalu keluar sinyal, maka secara bertahap akan semakin banyak wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah 3T, akan terlayani dengan coverage sinyal 4G. Ya. Jadi kalau tadi disampaikan ready for construction, itu berarti pabriknya sudah kerja. Ya. Electronic equipmentnya sudah di proses produksi. Tower galvanized steel-nya sudah diproduksi. Secara bertahap dibawa ke lokasi-lokasinya. Sampai di lokasi, tanahnya sudah jelas. Sesuai dengan rencana pembangunan daerah atau pembangunan desa. Dibangun barang itu. Construction start. Itu yang bilang tadi, ready for construction. Setelah construction-nya selesai, baru infrastruktur aktifnya muncul. Telekomunikasi dan billing sistemnya masuk dan dia mulai beroperasi. Jadi ada dua jenis layanan. Satu layanan 4G coverage, yang satu Wi-Fi coverage. Yang Wi-Fi coverage itu adalah untuk layanan publik, untuk pemerintah. Kominfo menyediakan secara bertahap, ini langsung dihubungkan dengan satelit, Pak. Radiusnya paling 100 meter. Kasih pada masyarakat, ya, prioritas belanja rumah